Anda puasa hari ini diberikan kemudahan, kelancaran. Ingat kalau haus dan lapar itu cuma sementara, emosi juga cuma sementara. Yang biasanya misalnya gampang marah-marah, gampang haus, gampang lapar, nanti kalau ketemu sama azan maghrib biasa langsung puas. Bisa menahan semua godaan. Ya Dewi? Dewi ini paling jago menahan godaan nih. Menahan godaan syaitan. Bener. Makanya nih kita juga berharap dan juga selalu berdoa semoga kita selalu diberikan jalan yang lurus. Diberkahi. Amin. Amin. Nah, itu baru Ya kan? benar. Amin ya Allah. Walaupun banyak godaan kayak Karen Delano, jalannya bukan jalan yang lurus, jalannya naik, turun, kanan, kiri, naik, turun, Ya kanan, namanya hidup itu kan pasti ada liku-likunya, nggak mungkin lurus terus. Tapi mudah-mudahan nanti habis belok kanan, belok kiri bisa lurus lagi. Amin. Sama Sobat Ambiar juga ya, kita mau ingetin supaya Sobat Ambiar tetap semangat puasanya hari ini ya. Kita juga mau berbagi berkah buat Sobat Ambiar, hadiahnya banyak banget di Ambiar Berbagi Berkah. Nanti di segmen ketiga kita akan bacakan pertanyaan untuk Sobat Ambiar dan jawabnya di Instagram kita. Jangan lupa follow Instagram kita. Instagramnya di mana? Pagi-pagi Ambiar Trans TV Core. Ya, itu dia. Silakan di follow dulu sekali lagi sekarang. Harus Instagramnya follow sekarang juga @pagi-pagi Ambiar Trans TV Core. Benar. Itu dia ya. Dan jangan lupa juga ada hashtagnya yaitu Ambiar Berbagi Berkah. Oke. Pokoknya nanti di segmen 3 kita akan bacakan pertanyaannya ya. Pertanyaannya silakan dijawab di Instagram kita. Nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan di Instagram kita. Hadiahnya bagus loh. Hadiahnya bagus-bagus, dapat rezeki loh, peralatan rumah tangga, dapat dapur. Pokoknya lengkap yang mehong-mehong, yang juta-jutaan. Nah, nanti kita kasih lihat di segmen 3 apa aja hadiahnya ya. Dan Sobat Ambiar, kali ini kita juga akan hadirkan seorang bintang tamu. Kita kemarin sempat kaget nih bintang tamu yang satu ini. Kemarin selepas bercerai dengan Kang Sule, kan katanya dekat dengan seorang pria. Tapi kabarnya hubungannya juga kandas. Terus yang kita dengar kemarin, katanya dia baru saja menyebar undangan pernikahan. Lagi-lagi. Cepet banget pokoknya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Natalie Holscher. Ini yang kemarin nyebar-nyebar undangan pernikahan ya. Ini yang katanya Natalie itu kemarin cepet itu banget ya. Kita sebelumnya mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini walaupun hujatan datang ya sayang. Kok hujatan sih? Alhamdulillah dong undangan pernikahan, masa dihujat sih Wi? Ya kan undangan pernikahan kosmetik, masyarakat merasa di-prank sama dia. Coba kita Coba kasih lihat kayak dulu apa sih? ya Sobat Ambiar. Ini dia Natalie Holscher yang kemarin bagi-bagi undangan, kirain undangan pernikahan. Ini kemarin itu undangan pernikahan bukan undangan pernikahan beneran ya, cuma kontrak kerjasama aja. Iya, itu undangan rezeki yang datang. Oh lucu juga ya bentuknya. Tapi aku suka banget foto-foto kamu terakhir nih gara-gara ini. Kalau kita bisa Cakep loh, memaknai cantik sebuah dia. kalimat bahwa menikah dengan kosmetik itu sih ya sah-sah aja sih. Ya itu kan bentuk Enggak, kan itu kreativitas pekerjaan, doang. kreativitas aja. Kan kita memang setiap harinya kan selalu pakai, selalu menggunakan. Bener, tapi Natalie Holscher kan kita juga tahu bahwa kamu adalah seorang mualaf ya, bahwa kamu akhirnya memilih keyakinan beragama Islam. Ini tahun keberapa kamu ikut puasa Ramadan ya? Dua tahunan. 2 tahun. Ya. Gimana rasanya sekarang tahun kedua atau tahun ketiga maksudnya? Ini tahun ketiga. Oh tahun ketiga, gimana rasanya tahun ketiga nih? Rasanya kalau kemarin itu, karena kan kemarin itu ada azam, jadi belum puasa full, masih menyusui. Cuma kalau sekarang ini rasanya rasa yang berbeda. Kalau kemarin itu aku sibuk di dapur, nah sekarang ini sibuknya keluar kerja, jadi nggak sempet yang namanya di dapur gitu ya. nyiapin. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya tetap anak di samping kan, maksudnya dibawa terus ya. Tapi Natalie Holscher apa sih rasanya kalau misalnya apalagi tahun pertama ya, kan saat itu ada mantan suami, ada keluarganya juga gitu. Kalau sekarang tuh maksudnya kamu sendirian gitu untuk misalnya berbuka atau sahur. Alhamdulillah sih aku dikelilingin sama banyak karyawan, terus juga teman-teman aku yang baik ya, nggak toksik ya. Terus akhirnya diajarin juga karena sama-sama agamanya tuh sama. Jadi dibangunin, sahur juga dibangunin. Terus cara doa bukanya gimana, cara mau berpuasanya kayak gimana. Jadi dibantu juga sama karyawan-karyawan. Udah buka puasa udah bisa? Udah bisa. Cobain dong. Allah malaka sumtua bika mantua ala rizki ka aftor tua biromatika ya arhamar rahimin amin. Tapi
Tapi sempat susah nggak sih Natalie buat kamu yang untuk ngafalin doa-doa segala macem, kan banyak tuh doanya ya. Bahasanya bukan bahasa ibu kita gitu. Iya, belajar aja kayak lagu aja tuh. Kan ada bahasa Indonesianya ya. Ada Latinnya. Kadang juga nggak semua yang aku bisa belajar jadi pakai bahasa Latin. Kalau nggak pakai, ya Allah saya mau niat sholat Isya. Pakai gitu. bahasa Indonesia awalnya gitu ya. Tapi semoga mudah-mudahan. Tapi Allah Maha tahu lah ya. Betul. Semoga memang benar-benar bisa tentu saja sesuai dengan doa dan juga niat yang seharusnya. Tapi Natalie, kalau kamu sendiri ada merasakan perubahan nggak sih setelah kamu memeluk agama Islam? Perubahan banyak banget. Kalau kemarin-kemarin itu sebelum berhijab itu kan aku yang, kelakuannya tuh yang kayak kalau ada yang nyerbu dikit apa. Cuma kalau sekarang tuh lebih yang kayak udah sabar. Kayak udah lebih sabar. ada yang ngerem gitu ya. Benar, udah kayak lebih adem aja diri gitu. Tapi itu karena lebih pribadinya ya? Iya, pribadinya. Dari pribadinya sendiri. Tapi kalau misalnya dari penerimaan keluarga gimana sih? Keluarga alhamdulillah semua menerima sih. Ya udah kalau Natalie mau itu ya udah lakukan gitu. Nggak ada penolakan awalnya sama sekali atau pertanyaan-pertanyaan? Pertanyaan-pertanyaan ada, cuma mereka semuanya tergantung di aku gitu. Natalie, tapi bener nggak sih katanya, kita pernah dengar nih, katanya kamu sempat ada rencana untuk membuka hijab. Ya itu waktu momen-momen pasca perceraian, jadi kayak sakitnya iya, terus pusingnya iya, itu amburadul hati lah. Pasti ada momen di saat, ngapain juga sih, aku mau lepas aja deh. Kenapa Titik sih harus terendah kayak gini? di situ Iya, ya. titik terendahnya begitu. Karena emosional juga. Benar. Karena namanya manusia itu Wajarlah ibarat manusia signal kan. ya, kadang naik, kadang turun. Betul. Berapa lama ada godaan untuk membuka hijab? 4 bulanan adalah, Cukup lama juga ya? ya cuma itu dalam hati gitu loh. Ya Allah, apa aku buka aja ya? Ya Allah, apa aku buka aja ya? Gitu. Terus akhirnya ya udah sholat, dikasih petunjuk lah sama yang di atas, dikasih petunjuknya lewat jadwal full. Berarti nggak boleh aku buka hijab. Jadi Semakin dikasih kamu kerjaan berhijab, penuh, iya. jadi akhirnya nggak bisa buka hijab. Oke. Begitu. Tapi yang membuat kamu, menguatkan kamu juga untuk tetap menggunakan hijab ya, selain jadwal yang Penuh. padat gitu, schedule kamu untuk pekerjaan, apa lagi? Lebih adem aja Kak, itu balik lagi. Jadi lebih kayak yang sabar, belajar untuk yang namanya sabar sama ikhlas itu walaupun susah, tapi tetap aja kita harus belajar gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dipakai bukan hanya sebagai aksesoris ya, tapi bisa menjadi diri kita, mencontoh apa yang seharusnya gitu ya. Bismillah. Tapi Natalie, namanya hidupnya pasti selalu ada masalah. Buat seorang Natalie sendiri, selain masalah perceraian, apalagi sih beban pikiran yang benar-benar menghantui pikiran seorang Natalie Holscher? Anak dong. Jadi kalau kerja, karena kan aku kan kerja terus. Jadi kadang kalau lihat anak tuh cuma sebentar. Kadang kalau waktunya deket, jaraknya deket, aku ajak ikut gitu. Jadi kadang kepikiran ke anak, waktu aku kadang kurang sama anak. Sedangkan Tapi aku harus memang kerja, Natalie ini gitu. pekerja keras loh. Dia pekerja keras dan kemauannya juga besar ya. Jadi makanya dengan cara dia bergaul, bersosialisasi tuh aku suka banget. Karena dengan begitu dia tuh benar-benar membuat network. Nah ini kakakku nih. Memang bagus. Dia tahu semuanya, memang kayak orang pinter dia. Dia bisa menerawang gitu semuanya. Dia bisa membaca tuh, kalau orang sibuk tuh dia bisa lihat lah. Tapi Natalie Holscher, kalau Azam nih, kalau misalnya kayak kamu kerja seperti sekarang, dia sama siapa Dia sih sama Azam? siapa sayang? Suster sama adik-adikku. Tetap dijaga, ada saudaranya juga. Gitu. Nggak dilepas oke. banget sama babysitternya gitu ya. Terus Oke. gimana tuh? Apa kan pasti kan, oh ya sesosok mama udah kerja, sesosok papa mana ya kemarin? Mana ya? Papanya kan ada Kang Sule. Enggak, Bukan. yang Oh, udah waktu jadi sempat kan kalau papa diundang itu nggak kan sih? Iya, maksudnya ada papanya baby kandungan. Azam kan itu masih papanya, Oh, iya, mau iya. udah cerai kan tetap papanya. Oh ya betul, maksudnya itu figur seorang bapak. Maksudnya Maksudnya Tapi- lagi deket sama Tapi kan kalau janda itu kan wajib memilih-milih yang Iya. Tunggu, tapi kan terakhir kali kan ada cincin tuh, dikasih cincin yang di mana Iya, gitu. betul. Lagi jalan-jalan. Ya kan cincinnya itu kan belum aku terima waktu itu aku jawab. Oh nggak jadi ya? Iya, Enggak karena udah aku dipakai masih- ya. Udah dipakai. Karena aku masih mikir-mikir gitu loh ke depannya, jangan terlalu cepat gitu. Kita mau kasih lihat nih yang satu ini Sobat Ambiar. Natalie Holscher ini juga menjadi pertanyaan kita semua kemarin. Deket sama seorang pria, sekarang kemana sih? Kemana dia? Natalie Holscher putus cinta dengan Faris Utama usai dapat hadiah cincin. Fokus kerja dan urus anak. Oh jadi beneran udah putus? Udah putus. Yang memutuskan siapa? Kamu apa dari Nggak tahu. Kita Faris? berdua. Alasannya?
nggak ketemu. Jadi kalau ada waktu berdua tuh kadang suka jarang-jarang gitu loh nggak ketemu. Duh pusing deh pala gue dah. Jarang-jarang ketemu tuh maksudnya gimana kan? Rumah kamu sama kantor dia deketan kan? Bener. Terus? Jadi kan kalau misalkan dia lagi sibuk banget nih pengacara, aku juga lagi sibuk banget sama kerjaan aku, jadi nggak nemu gitu loh cintanya tuh nggak nemu. Cintanya atau waktunya nih? Waktunya juga. Oh ya, sesibuk itu ya? Tapi enggak, waktu itu bilang kan awal-awal katanya teleponan Yuk, dulu. ada bintang tamu kedua. Ini satu episode 4 segmen semua Jadi, kamu. Kurang dari setahun ya sama Faris Enak Utama? banget ya, move on cepet banget ya. Kurang Kan kita harus mikir ke depan karena ada anak kak. Natalie, berapa lama? Kurang dari setahun ya? Kurang dari setahun ya. Kurang dari setahun ya. Coba kita mau kasih lihat. Ini Instagram yang sudah saling meng-unfollow. Ya Allah, Tuh, enaknya Natalie jadi Holscher dan Faris Utama 30 saling tidak follow. Why? Kenapa saling unfollow Natalie Holscher? Instagramnya hilang tiba-tiba. Doi. Instagramnya siapa hilang? Doi. Terakhir datang ke sini kamu masih sama Faris Utama apa udah enggak? Itu yang berantem cemburuan itu kan. Setelah itu udah enggak? Setelah itu udah putus tuh atau udah putus memang saat itu? Setelah itu. Belum. Oh saat itu belum putus. Berarti Masih ke arah putus ya. Itu ada cekcok-cekcoknya pokoknya gitu loh. Jadi nggak nemu, aku nggak mau diginiin juga gitu. Berarti si Faris tuh mungkin cemburuan kali ya? Cemburuan ya? Cemburuan nggak apa-apa sih Cemburuan ya. ya. Tapi harus ada porsinya gitu. Iya, jangan berlebihan udah itu. Atau duitnya lebih banyak kamu? Kayaknya begitu deh. Kayaknya duitnya lebih banyak kamu deh. Kenapa kalau cewek duitnya lebih banyak emang masalah? Loh, masalah buat cowoknya mungkin. Jadi kalau buat Natalie nggak masalah sama sekali ya? Nggak masalah. Jadi alasannya cuma karena nggak ketemu waktunya aja? Nggak ketemu waktunya sama ada cekcok-cekcok dikit lah. Pernah paling lama nggak ketemu sama Faris karena kesibukan masing-masing berapa lama emang? Seminggu ada. Ya elah, cuma Karena seminggu kan- Ya doang. Allah cuma seminggu doang. Udah bosen ya? Enggak. Karena ada sesuatu loh, masa ya aku kasih tahu, nggak mau ngejelekin orang di bulan puasa loh. Ya Nggak mau Allah. ngejelekin orang. Berarti dari pihak dia ya? Ada sesuatu pokoknya. Berarti ada Mas sesuatu. Faris yang nggak setia ya Mas? Bukan berarti nggak setia juga, Nggak Wi. gitu kali. Kan nggak harus nggak setia, mungkin tapi Iya. ada sesuatu. Udah paling bener duitnya banyak ke Natalie dah. Tapi kalau fakta Baby utama. Azam gimana kan? Faris udah deket banget sama Baby Azam, apalagi juga kan kamu dulu sempat bilang kantornya deket sama rumah dia. Betul. Kalau kantor sering main ke rumah, ketemu Betul, Baby pulang-pulang Azam. mesti ke rumah. Bener, tapi kan kalau misalkan kita pacaran kak, keluarga nggak harus ikut campur juga kak. Yuk lanjut ke Sebentar, pertanyaan selanjutnya. kalau kita pacaran, keluarga nggak harus ikut campur. Setuju sih? Sebentar, memang kamu ada trauma ketika keluarga ikut campur dalam urusan percintaan? Ya, Yuk, of course. tuh ada pertanyaan apa lagi tuh? Gak ada Apakah pertanyaan. kamu ada trauma ketika keluarga turut campur dalam masalah percintaan? Sebenarnya kan kalau percintaan itu yang jalanin kita berdua Iya, gitu. Kalau benar. misalkan ada salah satu yang ikut campur itu nggak bisa. Boleh. Setuju. Pernah ada ikut campur dalam urusan percintaan kamu, keluarga? Oh jadi Keluarga permasalahannya ada, karena keluarganya ada. ikut campur ya Mas Faris ya? Ada pokoknya. Oh, ada ya di masa lalu berarti ya. Pelajaran terpenting bagi seorang Natalie ketika... Iya dong, itu pelajaran. Semuanya pelajaran yang aku ambil. Dari yang kemarin juga sama mantan suami juga itu pelajaran dan positifnya aku ambil juga. Oh, oke. Sama mantan suami keluarga ada yang ikut campur juga? Ya, nih. Natalie di bibir. Tapi pelajarannya apa? Pelajaran positifnya tuh apa kalau dari Natalie Holscher ketika ada keluarga ikut campur dalam urusan percintaan? Pelajaran positif. Heeh. Kok positif sih? Secara positifnya apa? Pelajaran Secara secara positif, positifnya sayang. Kalau ada keluarga yang ikut campur, kita nggak bisa nih yang namanya kita didorong sama keluarga tuh nggak bisa. Ini harus kita berdua yang dorong gitu. Natalie kan orang tuh melihat kamu berkesan kayak cepet banget kemarin baru cerai sama Kang Sule terus udah deket lagi sama cowok. Nah sekarang udah putus lagi sama cowoknya. Berarti sekarang lagi deket sama siapa? Nggak ada. Dia kan cantik, kaya, terkenal, Amin ya Allah. mandiri, Amin. janda. Jadi lagi nggak deket sama siapa-siapa? Lagi nggak dekat sama siapa-siapa, nggak ada. Gak deket sama siapa-siapa tapi yang ngedeketin banyak ya Hai. Yang hai-hai ada, cuma lagi fokus aja sama kerjaan Natalie, udah. kalau ada keluarga kan lebaran enak ya bisa sama keluarga. Kalau lagi deket sama seseorang juga bisa dekat dengan keluarganya untuk berlebaran gitu. Kalau sekarang kamu sendiri putus dari Faris Utama, lebaran niatnya sama siapa? Sama sama Azam lah. Berdua?
Iya, berdua. Sama papahnya Azam juga? Ya paling nanti Azam ke rumah papanya. Aduh. Kenapa? Kenapa kok nangis, sayang? Gak apa-apa. Udah kepikiran belum sih ntar lebaran ngapain ya? Cuma berdua. Ya kadang ngejalaninnya sendiri kan. Kalau di agama aku, jadi semuanya serba sendiri gitu. Cuma gak apa-apa, harus kuat. Semangat. Jadi belum ada rencana ngapain, belum tahu aja gitu ya? Ya paling kumpul sama teman-teman itu. Kan gak sendiri kan, masih ada Allah, ada teman-teman, sayang. Betul, tapi kan beda rasanya ya. Begitulah. Jadi ini akan jadi lebaran pertama hanya berdua dengan Baby Azam. Tidak akan mudah pasti ya. Kita berharap semoga Natalie bisa bertemu dengan siapapun itu ke depannya akan menjadi bagian dari Natalie sebagai keluarga untuk bisa merayakan lebaran bersama. Tapi berbicara soal keluarga, kita juga tahu kehilangan sosok ibunda tercinta juga bukan hal yang mudah untuk seorang Natalie Holscher. Yang menjadi pertanyaan kita semua di sini adalah ketika Natalie Holscher datang ke makam ibunda tercinta, malah diberikan komentar miring oleh netizen. Ini kita agak sedikit miris ketika melihat netizen yang seperti ini. Kita punya sebuah artikel. Natalie Holscher dicibir usai ziarah makam sang ibu. Apa salahnya sih anak mendoakan? Iya. Iya. Sesering apa sih datang ke makam mama? Manggilnya apa, mama? Mama. Sering-sering banget kalau ke mama. Ini ada komentar dari para netizen, Kak. Semoga doanya tulus ya Bun, bukan dibuat-buat. Kenapa sih wanita ini demen banget cari sensasi? Biar namanya naik terus ya. Aduh Mbak Natalie, ini ada-ada aja. Percuma doa juga nggak diterima. Ups. Kalau masalah netizen sih aku udah bodo amat ya. Kalau mereka mau ngomong apa juga paling ketemu juga ciut. Gitu. Jadi kalau masalah ziarah, ya namanya juga ziarah, doa. Kalau kita doa, apa salahnya sih anak mendoakan ibunya gitu? Iya, ya. Itu kalau masalah diterima atau nggak diterimanya kan bukan manusia yang ngatur, tapi yang di atas yang ngatur sendiri gitu. Betul. Walaupun beda agama sama gitu. Tapi mungkin arahnya tidak ke sana gitu loh. Netizen di sini kan mengatakan bahwa kayaknya kamu tuh dengan ziarah aja kayak mencari sensasi gitu. Apa yang sebenarnya yang dikejar sama netizen dengan berziarah ini? Gitu? Padahal di bulan suci Ramadan kan memang ada kita ziarah ke keluarga. Iya betul. Natalie, kan mama udah nggak ada, terus juga sekarang kamu puasa. Sendiri. Betul, lebaran juga nanti akan hanya berdua dengan Baby Azam. Ketika datang ke makam ziarah kubur tuh, kamu suka ada cerita yang kamu ceritain nggak sih sama mama? Ada dalam hati pasti. Ya cuma bilang, mama doain anaknya yang masih di dunia. Seandainya mama kamu masih hidup ya, Natalie Holscher, apa yang akan kamu lihat dari hidup kamu sekarang? Pasti mama bahagia lihat aku, mama bahagia lihat cucunya. Sedekat apa sih kamu sayang sama bunda? Bunda ya manggilnya? Mama. Oh mama. Sama mama tuh deket banget, jadi aku tuh kalau cerita tuh sama temen tuh kadang suka nggak percaya. Jadi kalau cerita itu semuanya mau apapun itu nggak ada rahasia, cuma sama mama. Oh, seterbuka itu. Ya. Mama meninggal masih ingat? 2016. 2016. Saat menghembuskan nafas terakhir kamu di mana? Lagi kerja. Lagi tour, lagi nyanyi, itu di Semarang, terus tiba-tiba mama lagi telepon, terus tiba-tiba di Bandara Soekarno-Hatta, aku kira mama nelfon, nggak taunya itu adik aku bilang mama udah nggak ada. Jadi mama mendadak meninggal, serangan jantung mendadak. Di rumah? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit, memang sudah dirawat ya? Oke, masih ingat pesan terakhir sekali yang disampaikan oleh mendiang mama kamu? Titip adik-adik ya. Adik kamu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Titip adik-adik. Berarti sekarang benar-benar kamu adalah tumpuan keluarga. Ya harus dong. Pernah merasa capek nggak sih Natalie
kerja untuk keluarga, untuk adik-adik. Sementara kamu aja, aku nggak bilang kamu merasa kesepian ya, tapi jelas kamu bahwa untuk lebaran aja kamu sendiri berdua dengan Baby Azam memang ada. Tapi pernah merasa, duh, capek ya? Duh. Enggak. Oh ya? Wow. Itu malah jadi kayak pemacu aku untuk semangat lagi karena memang itu titipan dari mama, titip adik-adik gitu. Jadi cara aku balas budi dengan kata-kata mama itu seperti itu. Jadi kamu keluarga tetap merupakan tanggung jawab kamu ya, kamu sebagai tulang punggung keluarga ya. Deket gak kamu sama adik-adik? Banget. Suka cerita-cerita segala macam? Nggak semua, karena aku nggak mau menunjukkan semuanya kesedihan ke adik-adik aku. Yang penting adik-adik aku bahagia, lihat aku yang seneng-senengnya aja deh. Oh ya, jadi hal-hal sedih kamu bahkan gak cerita semuanya sama adik-adik kamu? Itu kamu simpen sendiri? Simpan sendiri. Ya, kadang juga ya curahin aja kalau lewat sholat. Apa doa setiap kamu sholat sih, Natal? Ya Allah, kuatkanlah imanku. Kuatkanlah imanku. So, Natalie Holzer, apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri yang sekarang ini memang kita sama-sama menghitung hari juga menuju Lebaran, dan kita tahu Natalie Holzer Lebaran hanya berdua dengan Baby Azam. Mau bilang apa sama Natalie Holzer sendiri? Natalie, aku tahu Natalie ini kuat, mau bagaimanapun diserangnya juga Natalie ini pasti kuat dan pasti bisa berjuang sendiri. Semangat, kamu hebat. Semangat, kamu hebat. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Hati.